Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Mutiara dengan NIM 2030111146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Di sini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Di sini, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik maupun bersifat psikologis. Adapun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental atau intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dengan proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus menurut Heward tahun 2002 yaitu anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak dengan kebutuhan khusus dapat diartikan secara simpel anak yang lambat atau mengalami gangguan. Selanjutnya, menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Age Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004. Secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama anak dengan gangguan fisik, yang kedua anak dengan gangguan emosi dan perilaku, kemudian yang ketiga anak dengan gangguan intelektual. Adapun anak dengan gangguan fisik mencakup di dalamnya yang pertama tunanetra. Di sini tunanetra yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau disebut blind atau low vision sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Kemudian juga yang kedua yaitu tunarungu. Di sini artinya anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak ada atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada tunadaksa. Di sini artinya anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya seperti pada tulangnya, sendi dan ototnya. Terlihat pada gambar di samping. Kemudian yang selanjutnya anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Di sini mencakup yang pertama tunalaras. Apa itu tunalaras? Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu anak dengan gangguan komunikasi, bisa disebut tunawicara, yaitu artinya anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, kemudian kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang hiperaktif. Di sini secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Kemudian anak dengan gangguan intelektual. Di sini mencakup di dalamnya yang pertama tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tunagrahita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosialnya. Kemudian yang kedua, adapun anak lamban belajar atau slow linear,
yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita, biasanya memiliki IQ sekitar 70 sampai 90. Kemudian selanjutnya yaitu anak autisme. Apa itu anak autisme? Autisme di sini yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, maupun perilakunya. Selanjutnya, yang keempat, anak yang kesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu yang kelima, anak berbakat. Di sini adalah yang dimaksudkan adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak-anak normal gitu. Kemudian yang keenam yaitu indigo, adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Kemudian adapun faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau ABK ini, yang pertama yaitu pranatal. Pranatal di sini disebut juga masa sebelum kelahiran. Disebabkan yang pertama yaitu dari faktor internal berupa genetik dan keturunan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Contohnya yaitu gangguan genetika akibat kelainan kromosom, trasioformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Kemudian contoh yang kedua yaitu keracunan saat hamil, tergantung apa yang dikonsumsi ibu hamil. Yang kedua pengalaman traumatik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu yang kedua perinatal. Di sini disebut juga masa proses kelahiran kelainan yang terjadi saat proses atau menjelang kelahiran. Ini contohnya yaitu proses kelahiran yang lama seperti 10 bulan ke atas, prematur seperti lahir sebelum waktunya 6 sampai 8 bulan, kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua, kelahiran sungsang. Bayi normal akan melahirkan dalam posisi kepala dahulu, namun kelainan ini posisi kaki atau bokong dahulu. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu pasca natal. Di sini pasca natal disebut juga masa sesudah kelahiran. Kelainan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya, yang pertama, kekurangan zat makan diperoleh dari ASI di 6 bulan pertama dan makanan penunjang di usia selanjutnya. Kemudian juga terjadi kecelakaan di sini yaitu kecelakaan pada bayi yang dapat berakibat fatal terutama pada otak, sebab jika otak terganggu maka dapat mengganggu organ tubuh lainnya. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.